honey mustard, fosil, atau sambal mata. Dan yang paling enak sih menurut aku yang saus fosilnya ini. Gila sih, pork belly-nya yang lembut dipakai saus fosil kayak gini, bener-bener surga dunia banget deh. Dan gak ketinggalan juga nih di sini aku cobain juga pork ribs mereka. Gila sih, pork ribs itu bumbunya itu bener-bener meresap banget coy. Dicocol pakai bumbu barbecue homemade mereka sih bener-bener mantep banget tuh pork ribs ini. Dagingnya itu juicy dan lembut juga. Waktu mereka lagi ada promo rice bowl buy two get three selama bulan ini ya. Buat yang penasaran langsung aja cobain. Sumpah ini sih baru namanya makanan paling nikmat sedunia. Ada lebay sih tapi emang beneran deh. Aku baru aja cobain crispy pork belly dari Crackling Jakarta. Dan seriusan ini tuh crispy di luar dan dalamnya itu juicy banget coy. Dan seporsinya juga ini tebal banget dong pork belly-nya. Terus makan itu paling nikmat kalau dipakein saus spesial mereka nih, yang honey mustard, fosil, atau sambal mata. Dan yang paling enak sih menurut aku yang saus fosilnya ini. Gila sih pork belly-nya yang lembut. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Nah, saya share screen dulu materi kita hari ini. Ya, oke. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa disilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik teman-teman, di sini saya langsung ke materi baru kita ya. Nanti kalau teman-teman masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang lalu, kita bisa diskusikan melalui grup. Oke, jadi materi hari ini itu kita akan membahas tentang binary search tree. Nah, teman-teman sudah paham belum tentang tree? Sudah pernah mendengar tree? Ya, jadi binary search tree itu ada hubungannya dengan tree atau pohon gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini. Ya, bahwasanya yang namanya struktur data yang kita telah pelajari selama ini itu adalah struktur data yang bersifat linear. Maksudnya linear itu seperti apa? Coba. Oke, nah, teman-teman masih ingat array? Array itu seperti apa? Begini ya. Ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. List itu juga bagaimana? Seperti itu juga. Linked list itu juga seperti itu juga. Ya saja dia punya pointer. Pointernya singly atau doubly. Artinya, struktur data yang kita pelajari selama ini itu adalah struktur data linear. Gitu ya. Jadi dia terurut seperti gerbong gitu ya. Jadi dia terurut dari depan memanjang begitu. Maksudnya bukan terurut datanya, tapi maksudnya memanjang gitu ya. Jadi dia lurus. Nah, kemudian bagaimana kalau kita memiliki memiliki permasalahan yang justru lebih baik gitu ya untuk diselesaikan dengan struktur data yang tidak linear. Nah, untuk itu ada yang namanya tree. Jadi tree itu, ya namanya tree itu pohon ya. Tree itu tidak seperti ini, tidak yang berurutan seperti ini, berbaris seperti ini, tapi dia namanya bentuknya pohon. Berarti kalau pohon itu gimana? Gini kan ya. Nah, ini akarnya, ini nanti ada cabang-cabangnya, gitu ya. Nah, tapi kalau tree yang ada di struktur data ini, yang kita bahas nanti adalah pohon yang terbalik. Jadi akarnya bukan terletak di bawah, tapi nanti terletak di atas. Gitu. Oke, sebentar. Nah,
Sama seperti ini, kalau tree ini direpresentasikan ke dalam suatu struktur directory, folder gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman kan punya directory gitu ya, folder, misalkan katakanlah ini tuh drive D, ini adalah drive D teman-teman. Nah di dalamnya itu ada data apa di dalam drive D Anda gitu ya, ada folder pin, spin, home, temp, dan sebagainya. Tentunya direktori ini dibuat juga berdasarkan kebutuhan teman-teman. Nah, misalkan di direktori home ada subfolder lagi, subdirektori lagi, ada chain, view, save, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kadang kalau kita bikin direktori itu kan semakin ke dalam, semakin sulit untuk dicari, gitu ya. Nah, biasanya teman-teman kalau kepingin struktur direktorinya bagus gitu, terus tiba-tiba di sini D, terus di sini ada folder kuliah, terus ini nanti ada semester 1, semester 2, semester 3 dan sebagainya. Di sini ada mata kuliahnya apa, terus nanti belum di dalamnya ada lagi tugas atau apa dan sebagainya. Gitu ya. Nah, semakin ke bawah berarti ini semakin masuk. Nah, tree itu juga sama seperti itu. Jadi tree bukan merupakan suatu struktur data yang berbentuk linear seperti array, list, ataupun linked list, tapi dia bentuknya adalah graph. Kemudian dia didesain untuk tree ini didesain untuk dapat merepresentasikan suatu permasalahan atau suatu solusi. Nah, kita bisa melihat bahwa tree ini nanti akan dibentuk seperti sebuah pohon yang terbalik. Rootnya di atas, nanti di sini ada anaknya, di sini ada anaknya, ini punya anak lagi atau tidak, punya anak lagi atau tidak. Nah, begini. Bentuknya seperti itu. Itulah namanya tree. Jadi ini adalah akar atau root. Ya. Nah, tree ini memiliki root. Nah, ya tadi ya sudah saya bilang root di paling atas, di node yang paling atas. Dan kemudian root ini akan tumbuh di tiap-tiap cabangnya, gitu ya, dan daun. Jadi yang namanya cabang, ini namanya branch, cabang. Dan kalau yang di bawah sini, ini namanya leaf. Ini juga leaf. Jadi kalau root itu adalah akar paling atas, namanya root. Sedangkan branch itu bukan root, tapi dia masih punya anak. Itu namanya cabang, branch. Sedangkan leaf itu adalah node yang terakhir dan dia juga tidak punya anak lagi. Ya. Nah, ini leaf. Sedangkan ini branch. Mana lagi? Ini juga branch. Kemudian, nah ini tree ini tadi sama dengan graph. Jadi dia representasinya bukan linear, tapi dia merupakan bukan linear dan dia juga merupakan representasi data berbasis graph, ya. Jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu, tree ini merupakan tipe data yang akan cocok untuk digunakan sebagai struktur data untuk dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini ya contoh dari sebuah tree, sebuah pohon. Jadi di sini ada node, sebentar. Ada node. Nah, coba mana yang root? 1. Oke, ini root. Ya, betul. Oke, nah di setiap node itu dia boleh memiliki anak, ya, boleh memiliki satu anak atau lebih dari satu anak. Ini konsepnya tree. Any child or children. Jadi boleh satu anak atau lebih dari satu anak. Kita contohkan di sini ada satu, di sini dia sebagai root, kemudian dua ini sebagai apa? Branch, ya. Ya. Terus mana lagi? Ada branch? 4 dan 5. 4. Branch. Ini
Terus mana lagi? 9. Oke. Nah, selain itu adalah child. Kita bisa lihat di cabang yang ini, yang pertama ya, di cabang yang isinya nomor 2. Di cabang 2 ini, dia ada berapa anak? 3. Ada 3 anak. Iya. Ya, ini namanya leaf. Karena anak-anaknya ini tidak memiliki anak lagi. Ya, berarti terakhir. Dia namanya leaf. Ini juga leaf. Ini leaf. Nah, ini juga leaf. Ini adalah konsep dasar dari suatu tree. Oke, ya. Konsep dasar dari suatu tree. Jadi semua node atau setiap node itu bisa untuk memiliki anak lebih dari 1 atau hanya 1. Kemudian, nah, kita sudah mengenal konsep tree, sekarang kita mengenal konsep binary tree. Nah, sedangkan kalau binary tree apa? Namanya di sini binary. Ingat teman-teman, bilangan biner ada berapa angka? Biner ada berapa angka? 2, Bu. 2, 0 dan 1 gitu ya. Sama. Jadi segala sesuatu yang bentuknya ada tulisan B itu kan berarti merupakan suatu 2 gitu ya. Ada batasan 2-nya. Nah, jadi di sini binary tree itu adalah suatu tree yang lebih spesifik. Gitu. Yang mana setiap nodenya hanya bisa memiliki maksimal 2 anak. Gitu ya. Jadi kalau di sini dia punya 3 anak nggak boleh, karena nanti tidak lagi disebut sebagai binary tree. Bisa dibedakan ya dengan tree yang sebelumnya. Jadi kalau tree sebelumnya itu dia boleh memiliki anak 1 atau lebih dari 1, tidak ada batasan. Sedangkan kalau yang di binary tree, karena namanya binary, berarti dia harus dibatasi hanya maksimal 2 anak saja. Kita bisa lihat di sini mana yang root. Yang atas. 100. Kemudian kita bisa lihat di sini 19 punya 2 anak, 17 dan 13. Karena dia masih punya anak, dia adalah branch. Kemudian 17. Di sini kita bisa lihat dia juga masih punya anak, ada 2 dan 7. Berarti ini juga branch. Ini leaf, leaf, leaf. Ya, dan ini adalah branch. Ini leaf. Oke. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang tree, kemudian binary tree, nah sekarang kita belajar tentang binary search tree. Apa itu binary search tree? Jadi binary search tree itu adalah binary tree yang lebih spesifik gitu ya. Tipe dari binary tree yang lebih spesifik, di mana ada aturannya, di mana semua node yang terletak di bagian kiri dari parent, dari node parentnya, itu akan memiliki nilai yang lebih kecil dari parent. Oke. N lebih kecil dari parent. Ya. Jadi nilai node yang di kiri, maaf. Tuh. Oke. Ini aja. Oke. Left lebih kecil dari parent. Kemudian semua node yang berada di kanan node parent itu memiliki nilai yang lebih besar dari parent. Berarti right itu lebih besar dari parent. Kita bisa lihat di sini. 9 ini adalah root ya. Nah, oke, dia punya berapa anak? 2. Apa saja anaknya? 4 dan 17. Oke, 4 dan 17. Nah, kita bisa lihat bahwa anaknya ini yang 4 ini berada di sebelah kiri 9. Ya.
karena 4 ini harus lebih kecil dari parent-nya. Ini berarti kan dia child, root ini berarti dia sebagai parent. Betul ya? Kemudian yang 17, yang 17 ini lebih besar dari 9, berarti dia letaknya ada di sebelah kanan dari parent. Demikian pula yang bawah. 4 ini punya 2 anak, 3 dan 6. Si 3 karena lebih kecil dari 4, dia letaknya di sebelah kiri. 6 karena dia lebih besar dari 4, letaknya sebelah kanan. Itulah yang disebut dengan binary search tree. Oke, saya ulang. Jadi kalau tree itu apa? Tree aja. Itu apa? Sebuah struktur data yang setiap nodenya Ada cabang atau anak. setiap nodenya boleh memiliki satu atau banyak anak. Iya. Ya. Kalau binary tree Kalau binary tree maksimal 2. maksimal 2 anak. Kalau binary search tree Cat yang kiri tidak boleh lebih besar dari parent, yang kanan harus lebih besar dari parent. iya, oke, gitu ya. Jadi kita tadi sudah mempelajari 3 tipe. Yang pertama tree, kemudian binary tree, kemudian binary search tree. Ini masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Ini tolong dipahami gitu ya, karakteristiknya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, karena konsep dari suatu tree dan binary tree itu sama, maka di sini kita akan belajar menggunakan binary tree, yang mana akan spesifik menggunakan binary search tree sebagai studi kasus. Nanti kalau misalkan di kemudian teman-teman membaca BST, itu maksudnya adalah binary search tree. Oke, contoh di sini. Oke ya. Nah, sebelum kita akan memasuki lebih dalam, mempelajari lebih dalam tentang BST atau binary search tree, kita harus mempelajari beberapa istilah terkait tentang suatu tree, gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan berbicara bahwa root itu berada di level 0, dan root di sini root di sini itu sebagai parent dari 13 dan juga parent dari 54. Kita bisa mengatakan demikian. Jadi si 23 ini adalah parent dari 13 atau dan juga parent dari 54. Nah, si child-nya ini, anak yang pertama, dia berada di level 1. Kita juga bisa katakan bahwa 13 ini merupakan anak kiri dari 23. Gitu ya. Si 13 ini merupakan anak kiri dari 23. Caranya adalah kita membacanya adalah left child. Gitu ya. Left child of 23. Sedangkan si 54 itu adalah right child dari 23. Atau kita juga bisa katakan bahwa si 13 ini merupakan parent dari apa? Parent of 15. 7 and 15. Itu. Oke. 46. 46 ini apa? Sebagai left child dari 54. Oke, left child dari 54 atau Parent dari bisa juga kita 42. katakan parent dari 42. Gitu ya. Paham ya? Jadi di sini kita bisa mengatakan parent atau left child, right child. Nah, kemudian ini semakin turun ke bawah, ini adalah level 2. Level 3. Jadi anak-anak ini berada di satu level yang sama. Jangan sampai kita nanti menggambarkannya, misalkan ini ya, 23, sini 13,
Dan sini jadi panjang sebelah kayak gini. 54 di sini. Ini level 0, ini level 1, ini level 2. Kayak gini salah. Ya. Karena ini tidak ada node sebelumnya, berarti dia harusnya berada di level yang sama di sini. Sama-sama level 1. Hati-hati ketika menggambarkan. Oke. Nah, ini binary tree itu adalah struktur data yang terbuat dari node-node di mana setiap nodenya itu berisi nilai, ya, berisi value dan juga berisi left and right pointer, berisi pointer kiri dan pointer kanan yang bisa saja berisi 0 atau node lain. Nah, kalau kayak gini teman-teman jadi ingat apa yang kemarin kita pelajari? Ingat apa? Ada suatu Linked list. iya, link list yang apa? Singly, doubly? Probably Ya, doubly. Jadi ini hampir sama ya. Gitu ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk link list itu kan seperti ini, hampir sama. Jadi di sini adalah left, di sini ada right-nya. Misalkan di sini sebagai root-nya tadi nilainya berapa? 100 begitu. Nah, dia kalau punya anak di sini ada laki, anak kiri gitu kan ya. Nah, ini left, right 30. Ini anak kanannya siapa? Nah, kalau misalkan dia nggak punya anak lagi, berarti ini nilainya 0. Di sini juga nilainya 0. Ya, kalau punya anak lagi ya berarti dia akan menunjuk ke node berikutnya. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini kita ingat seperti doubly linked list. Oke, leaf. Nah, leaf itu adalah suatu node di mana nilai pointer left dan nilai pointer right-nya itu berisi 0, contain 0. Sama seperti ini ya, data 30. Ini dia berarti dia sebagai apa? Leaf. Karena apa? Pointernya ini 0, ini 0. Berarti dia nggak punya anak lagi. Gitu. Demikian pula ketika masuk ke implementasi kode program. Jadi tree di dalam .NET itu belum disediakan kelasnya. Kalau kemarin linked list itu kan sudah disediakan kelasnya ya. Kalau tree di sini itu di .NET itu belum disediakan. Oleh karena itu, teman-teman harus membuat kelas sendiri yang merepresentasikan struktur data tree. Jadi, nanti teman-teman akan punya 2 kelas yang mana satu kelas ini akan merepresentasikan tree-nya dan yang kelas yang lain akan merepresentasikan node. Nah, seperti ini. Ini adalah kelas node. Kalau kita lihat, ini hampir mirip dengan kelas yang kita buat di linked list, gitu ya. Jadi di node ini, ya namanya node tadi kan, dia punya pointer left dan punya pointer right, gitu ya. Dan di tengah ini adalah value. Nah, jadi kita deklarasikan di sini. Oke. Kemudian ini adalah kelas dari tree-nya sendiri, kelas BST. Ini adalah kelas dari tree-nya sendiri. Sini kita buat number node root, gitu ya. Yang jadi root-nya itu siapa? Oke. Kemudian untuk pengetahuan bahwasanya running time BST, gitu ya. Jadi penggunaan BST ini tuh dapat mengurangi kebutuhan waktu di dalam mencari suatu item. Nah, yang perlu kita tahu, running time yang diperlukan untuk mencari suatu item itu base case-nya adalah big O log n. Nah, running time ini itu sama dengan base case running time yang diperlukan untuk menambahkan dan menghapus data dari suatu tree. Sedangkan untuk use case-nya, running time yang diperlukan untuk mencari, menambahkan, dan juga menghapus itu adalah big O n. Oke. Kemudian, bagaimana caranya menambahkan data ke BST secara manual?
Kalau tadi kan selama ini tadi contoh-contohnya yang di awal udah ada tree-nya gitu ya. Nah sekarang contohnya begini, ini ada data nih, contoh example. Tambahkan data-data berikut ke dalam bentuk binary search tree. Gimana caranya? Nah, yang pertama adalah anggap saja gambar ini nggak ada gitu ya. Anggap saja nggak ada. Tuliskan dulu ini 7 sebagai root, ya kan? 7 sebagai root. Kemudian kita lihat data berikutnya. Lebih besar apa lebih kecil dari 7? Lebih kecil. Oke, data berikutnya ini adalah 3 dan 3 ini lebih kecil dari 7 sehingga kita letakkan di kiri atau di kanan? Kiri. Kiri. Oke, jadi kita tarik garis ke sini. Kita tuliskan di sini 3. Kemudian data berikutnya 11. 11 ini lebih kecil atau lebih besar dari 7? Lebih besar. Lebih besar. Berarti diletakkan di sebelah No. kanan. Nah, oke, 11. Kemudian 1. 1 lebih kecil atau lebih besar dari 7? Kecil. Lebih kecil, berarti diletakkan di sebelah kiri. Namun ternyata 7 ini udah punya node sebelah kiri, gitu kan ya, yaitu 3. Maka dia akan ngecek lagi, 1 ini lebih kecil atau lebih besar dari 3? Lebih kecil. Lebih kecil, berarti dan 3 ini belum memiliki node di sebelah kiri, berarti 1 diletakkan di sebelah kirinya node 3. 10. Lebih besar apa lebih kecil dari 7? Lebih besar. Berarti harus dituliskan di kanan ya, node kanannya. Namun ternyata di sebelah kanannya ini sudah ada node 11. Nah, kemudian dibandingkan 10 sama 11 lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Oleh karena itu 10 diletakkan di sebelah kiri. Ini 10. Kemudian 5. 5 lebih kecil atau lebih besar dari 7? Lebih kecil. Lanjut ke sini. Ternyata di sini sudah ada nodenya, dan node 3. 5 sama 3 lebih kecil atau lebih besar? lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Nah, berarti kalau lebih besar dia diletakkan di sebelah kanan. Dan kebetulan right child-nya sebelah kanan ini masih kosong, ya, belum ada. Lanjut lagi, 15. 15 lebih besar apa lebih kecil dari angka 7? Dari root? Lebih besar. Lebih besar. Berarti dia diletakkan sebelah kanan. Kanan sudah ada isinya. Kita cek lagi. 15 lebih besar apa lebih kecil dari 11? Lebih besar. Lebih besar. Berarti dia diletakkan di sebelah kanannya atau sebagai right child gitu ya, dari 11. Kemudian terakhir 4. 4 lebih besar lebih kecil dari 7? Lebih kecil. Lebih kecil. Tulis ini 4. Bandingkan. 4 lebih besar apa lebih kecil dengan 3? Lebih besar. Lebih besar. Berarti harusnya di kanan. Nah, ternyata sudah ada isinya. 4 lebih kecil atau lebih besar dibandingkan 5? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti harusnya dia sebagai left child. Nah, ternyata di sini juga selesai. Nah, ini adalah bagaimana cara menambahkan data ke dalam bentuk binary search tree secara manual. Ya, jadi pengecekannya tetap dari atas, tetap dari root-nya. Jadi bukan berarti ketika sudah masukkan data 7, 3, terus masukkan data yang 11 ini dilihatnya dari 3. Nah, balik lagi ke 7. Jadi pengecekan memasukkan datanya diceknya dari awal, dari root. Oke, ini adalah exercise yang pertama, yaitu teman-teman diminta untuk
menambahkan data dalam bentuk BST. Ya, binary search string ada 8, 10, 3, 6, 7, 1, 4, 14, 13. Nah, ini nanti disimpan dulu pertanyaannya. Ya, saya akan lanjutkan. Oke. Berikutnya ini adalah data search atau pencarian data. Pencarian suatu data dari BST itu dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti cara penambahan data. Gitu ya. Misalkan nih, misal ini ya, kita akan mencari data dengan nilai 4. Berarti caranya gimana? Kita akan lihat dulu rootnya, ya kan? Kita bandingkan nilai yang kita cari 4 itu mau kita bandingkan apakah 4 ini lebih besar atau lebih kecil dari nilai root. Lebih kecil dari nilai. Oke, berarti kalau lebih kecil berarti kita harus meneruskan pencarian di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, kita bandingkan lagi. 4 lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar dari 3. Oke, berarti kita akan melanjutkan pencariannya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Kita cari, kita bandingkan lagi. 4 ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari 5. Oke, berarti dicari di mana? Di kiri. Sebelah kiri. Kita bandingkan lagi. 4 ini lebih besar atau lebih kecil? Sama. Sama dengan. Sama. Berarti kalau sama, artinya? Datang. Artinya Data apa? ditemukan. Data ditemukan, gitu ya. Data found. Gitu. Jadi datanya ditemukan kalau sama dengan, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau mencari data dengan nilai 14, tapi ternyata di sini nggak ada 14 gitu ya. Coba, gimana caranya? Cari data dengan nilai 14. Saya hapus dulu. Oke, kita berangkatnya dari root. Yang bisa bantu? 14. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Besar, berarti harus ke kanan. 14. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar, berarti harus ke kanan. Terus di sini 14. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, berarti kita harusnya mencari di sebelah kiri. Kiri. Ya. Nah, tapi ternyata pointer left dari 15 ini ya, nilai dari pointer left-nya itu sama dengan 0. Dengan demikian, apa yang dapat dijadikan kesimpulan? Bahwasanya Nggak ada. Data tidak ditemukan. betul, 14 tidak ada di dalam data BST ini, gitu ya. Paham ya? Jadi kita nggak ada di sini, oh mungkin yang sebelah sini, oh enggak. Udah dari awal dia berarti nggak ada. Karena dibandingkan dengan rootnya aja udah lebih besar, berarti kan arahnya ke kanan, nggak mungkin dia ke kiri. Gitu. Jadi pahami ya? Oke. Kemudian kita akan mempelajari data display atau menampilkan suatu data di dalam BST. Itu caranya untuk menampilkan data dari suatu bentuk BST. Itu ada beberapa cara. Nah, ada 3 cara: pre-order, in-order, dan post-order. Kalau pre-order itu caranya adalah visit node dulu, kemudian visit left, dan kemudian visit right. Atau biasanya NLR. Kalau in-order itu kita akan visitnya left dulu, terus node, terus baru right. Kalau post order itu kita akan visit left dulu, right, terus baru node. Nah, itu caranya gimana? Kita akan coba. Nah, misalkan di sini
Oke, ada binary search tree seperti ini datanya. Kemudian kita diminta untuk menuliskan, gitu ya, traversing the BST sesuai dengan pre-order, in-order, dan post-order. Tadi kalau pre-order caranya adalah node, left, right. In-order, left, node, right. Post-order, left, RN. right, node. Oke. Berarti kalau pre-order ini gimana? Mulai dari 7, node dulu kan? 7 kita tuliskan, kemudian left 3 kita tuliskan, kemudian ini masih punya left enggak? Masih, berarti 1 kita tuliskan. 1 masih punya left enggak? Tidak. Enggak punya. Oke, enggak ada, berarti kita ke right. Right berarti sih 5 ini dituliskan. Oke, nah 5 dituliskan. Sudah punya left, punya right lagi nggak punya, berarti left tuliskan 4. Gitu ya, gitu. Oke, sekarang yang sudah sampai 4. Nah, sekarang yang di sini balik lagi. Sebelah kanannya ini 11. Kemudian cari left-nya 10. Kemudian right-nya 15. Jadi penulisannya itu habiskan dulu sebelah kirinya. Baru nanti akan berpindah ke right. Node habiskan sebelah kirinya, baru pindah ke right. Sama seperti ini. Kalau yang di sini sebelah left-nya udah nggak ada anak, maka dia kan pindah ke 5. Ini ya, ini kan juga pohon kecil ya. Nah, jadi sama, ketika ini sudah habis ke 4, udah nggak punya anak lagi, ini juga udah habis, berarti semuanya di sini dia nggak punya sebelahan lagi, berarti dia ngeceknya ke sebelah. Terus left, udah nggak punya anak lagi, berarti dia ke angka 15 sebagai right-nya. Itu pre-order. Saya hapus dulu. In order. Ya, in order itu adalah visit left, not right. Gimana itu ya? Oke. Jadi kita visit dulu bagian left. Untuk bisa visit left, gitu ya, left, not right. Kita lihat dulu nih, yang bagian paling kiri itu yang mana? Nah, kita berarti kan harus berangkat dari sini ya, tetap dari root ya. Kita cek sebelah kirinya. Root punya sebelah kirinya nggak? Punya, ada 3. Ada sebelah kiri nggak? Punya, di 1. Ada sebelah kiri lagi nggak? Nggak ada. Berarti inilah si left yang kita tuliskan. 1. Oke, karena dia udah nggak punya sebelah kiri, kita naik ke node-nya. Node-nya 1 itu siapa? 3. Tuliskan 3. Udah dituliskan 3. Kemudian kita cek. Ini si anaknya 3 ini yang sebelah kanan ini 5 punya nggak node kiri? Ya, cek di sini punya nggak node kiri? Ternyata punya. Berarti yang kita tuliskan dulu adalah yang ini. Jangan ini dulu. Oke, jadi 4-nya dulu. Terus kalau sudah, baru naik node-nya itu siapa? Left, node, right. Node-nya 4 ini siapa? 5. Nanti 5 ini harus baru kita tuliskan. Oke, 3, 1, 5, 4. Udah berhenti di sini, udah nggak ada lagi kan? Berarti naik ke node. Node-nya di sini siapa? 7. Jadi secara keseluruhan ini ya, kalau kita lihat ya, ini yang besar ini
maksudnya anak-anak kumpulan node-node ini merupakan suatu node-node yang akan berkumpul di node apa? 7, gitu kan ya. Berarti ini adalah merupakan suatu left-nya dari si root ini. Paham ya? Oke. Udah, berarti 7 ini kita tuliskan sebagai node-nya. Kemudian kita akan berjalan lagi ke sebelah kanan. Kita cek node 11 punya left nggak? Punya left nggak? Punya. Nah, berarti yang kita tuliskan adalah si left-nya ini. Oke, left-nya sudah kita tuliskan, kita naik ke node-nya. Pokoknya ikuti ini, polanya ini ya, LNR. Node-nya udah left-nya udah dituliskan, kita naik ke node-nya. Node yang membawahi left gitu maksudnya ya. Jadi suatu node yang membawahi left, cabangnya gitu. Itu berapa? 10, nah 11 kita tuliskan. Oke. Nah, kemudian 11 ini punya node kiri lagi nggak? Node-nya udah dipanggil. 11 ini punya node lagi nggak di atasnya? Nggak ada juga. Ya udah. Ini kan kita yang ke-15. 15 punya node kiri nggak? Nggak ada. Node kanan nggak ada juga. Ya udah, berarti 15 ini kita tuliskan. Nah, ini adalah data display in order. Oke, sebentar, ada chat. Di sini bertanya, jika node 4 tidak ada, namun di right node-nya 5 ada 6 yang masuk terlebih dahulu pada in order, apakah 5 ya Bu? Iya, 5 dulu baru 6. Oke, ini ada yang tanya dari siapa ya Bu? Siapa ya? Felicia. Tanyanya begini nih. Teman-teman bisa menyimak ya pertanyaannya di chat. Pertanyaannya adalah, ini dia 4 tuh nggak ada, tapi dia punya node di sini 6. Nah, jadi setelah 1 ini, ya, setelah 1 kan dia akan ngecek balik ke node 1, node-nya kan 3, terus ngecek di 5. 5 ini punya left nggak? Nggak punya kan? Nggak punya left. Ya udah. Tuh. Berarti node-nya dulu. Ini baru yang ini. Oke. Itu ya. Terus post order. Saya Oke. Post order. Post order tadi apa ya? Ini adalah node left right. Ini adalah left node right. Ini adalah left right node. Oke. Berarti carinya tetap berangkatnya dari root. 7 punya left enggak? Punya. 3 punya left enggak? 1 punya left lagi enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Ini yang dituliskan di post order. Left right node. Oke. 1 ada. Terus dia akan berpindah ke kanan. Jadi right-nya di 1 ini siapa? Ada 5. Oke ya, 5. Di 5 ini dia punya left nggak? Ada 4. Ada 4. Berarti yang dituliskan adalah 4. Ya. Terus dia punya right nggak? Punya right nggak? Nggak ada. Berarti kalau right-nya nggak ada, terus langsung ke node. Nodenya mana? 5. Berarti 1, 4, 5. 1, 4. Bu, permisi Bu, mau nanya. Kalau misalnya tetap ada right-nya di sini gitu, misalnya ada 6 gitu, berarti 1, 4, 6 gitu ya? Misalnya. Jadi left-nya udah habis kan, terus 4, terus right-nya dulu, baru node. Gitu. Oke ya, balik ya ke atas. Nodenya ini sudah semua habis, berarti kita tulis nodenya ini 3. Nah, kan 3, red, udah nggak punya lagi, kita cek sebelah kanannya.
Ketika punya right nggak? Punya. Nah, di right-nya ini punya left nggak? Punya. Nah, berarti yang dituliskan left-nya. Nah, di level ini dia punya right nggak? Punya yang sebelah sini. Nodenya ini kan punya right. Kalau dia kan udah nggak punya ya, udah nggak punya anak. Left right-nya dia 0. Kita cek ke sebelah right-nya ini. Oh, dia punya. Berarti 15 yang dituliskan. Terus baru tuliskan node-nya. Terus baru tuliskan node yang paling atas. Gitu. Ke 10, 15, 11, 7. Ini kalau urutannya ini ada 6-nya ya, yang bawah ini ya. Kalau yang atas ini kan kalau yang urutan normal seperti yang ada di PPT. Gitu. Oke, terus kita lanjutkan. Ini adalah exercise kedua, yaitu di sini teman-teman disajikan suatu BST, kemudian diminta untuk menuliskan pre-order, in order, dan juga post ordernya. Gitu ya. Cara menulisnya seperti yang tadi dijelaskan ya. Ini pre-ordernya seperti apa, in ordernya seperti apa, post ordernya seperti apa. Oke. Kemudian data deletion atau menghapus data. Ketika menghapus suatu node di dalam BST, itu tidak boleh untuk melanggar rule yang digunakan ketika membuat BST. Oleh karena itu, untuk menghapus node di BST, itu dapat dilakukan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Jika suatu node itu tidak mempunyai child, atau jika node itu hanya memiliki satu child, atau jika node itu memiliki dua children, dua anak. Gitu ya. Nah, nih, menghapus node no child, with no child. Nah, untuk menghapus node dengan yang tidak memiliki anak atau leave node gitu, ya kita tinggal cut aja leave-nya, potong aja gitu leave-nya dari parent-nya, cut kayak gini, sehingga jadinya seperti ini. Yang ini juga gitu ya, ini di cut jadinya seperti ini. Nah, tapi yang di sebelah sini ini ikut juga di cut ya. It can be performed on its left or right pointer. Nah, kita misalkan pengen menghapusnya ini yang left dan right. Si 1 ini adalah bagian paling left, yang si 15 ini bagian yang paling right. Paham? Pembagian left dari 3 ya, 1 ya. Jadi ketika kita menghapus suatu node, ya, saya ulang lagi. Oke, ketika kita akan menghapus suatu node yang tanpa child, gitu, kita bisa langsung memotong si leaf ini dari parent-nya. Nah, di dalam C# itu dapat hal ini itu dapat dilakukan, ya, dengan memberikan nilai 0 di pointer left atau right. Nah, misalkan di sini kita ingin menghapus datanya adalah menghapus 1 dan menghapus 15. Oleh karena itu, kalau kita ingin menghapus 1 dan 15 ini, ya berarti kita akan memberikan nilai apa? Pointer left dari ini. Mohon Jovan, tolong mute dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita akan memotong si node 1 ini, ya berarti kita di sininya nge-set apa? Set left pointernya sama dengan 0. Itu kan ya. Dengan kalau ini sudah di set 0, berarti dia udah nggak punya node ini. Begitu mulai di sini. Berarti kita bisa nge-set right pointer dari 11 itu sama dengan 0. Nggak kelihatan. Iya, sama dengan 0. Gitu. Kita nge-setnya seperti itu.
Ini. Nah, sama dengan ini satu aja karena bukan perbandingan ya. Ya. Dengan demikian, hasil dari BST-nya adalah 7, 3, 5, 4, 11, 10. Yang sini sudah nggak ada, yang di sini juga udah nggak ada. Oke, ya. Nah, kemudian kalau menghapus node dengan anak satu, menghapus node yang memiliki anak satu, itu caranya gimana? Nah, caranya adalah just continue the node parent pointer to the node child pointer. Kita akan meneruskan, ya. Jadi misalnya yang mau dihapus ini 5, yang dihapus ini, yang mau dihapus ini 5. Berarti kita akan meneruskan node, pointer ini dihubungkan ke pointer anaknya. Jadi kan si 5 ini punya satu anak. Akhirnya si parentnya ini nggak ada. Berarti si nenek kakeknya gitu ya ibaratnya ya. Ini parent anak, ini nenek kakek. Sehingga si nenek kakeknya, grandparents itu yang akan mengasuh ini. Nah, gitu maksudnya. Kalau dalam kehidupan nyata mungkin kita bisa lebih mudah seperti itu ya. Jadi ini, nah tinggal lanjutkan saja arah pointernya itu ke arah child pointernya. Ini udah nggak dirujuk lagi, ya. Sehingga 3 ini memiliki nilainya adalah nilai left pointernya adalah tetap 1, sedangkan right pointernya adalah 4. 4. Sudah tidak lagi 5. Tuh, Bu, saya mau tanya. silakan. Kalau misalnya rootnya yang dihapus, Rootnya yang dihapus. iya. Nah, rootnya ini memenuhi syarat ini enggak? Kan kita masih berbicara tadi seperti ini tadi. Nih ya, ketika menghapus node di BSD itu tidak seharusnya kita melanggar rule yang digunakan untuk membangun BSD. Oleh karena itu, menghapus node di BSD itu dapat dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan atau kondisi-kondisi seperti ini. Jika suatu node tidak punya child, jika suatu node memiliki 1 child, dan jika suatu node memiliki 2 child. Nah, kalau kayak gini mau yang dihapus rootnya, memenuhi nggak kriterianya? Apa root punya 1 anak? Enggak kan? Tuh ya, Berarti nggak bisa ya, Bu? nggak bisa. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, Permisi, Bu. iya, Tanya yang sebut ya itu apakah yang 3 right-nya itu panjang gitu boleh, Bu? Soalnya tadi saya dengar Bu bilangnya nggak boleh Iya. panjang juga. iya. Artinya, ini tuh hanya ilustrasi ya. Artinya dalam di gambarnya itu si 4 ini harusnya naik ke sini, Mas. Gitu maksudnya. Nah, ini tuh hanya mengilustrasikan bahwa 4 ini awalnya kan dia anaknya dari 5. Kita akan menghapus si 5. Sehingga ini just continue the notes gitu ya. Maksudnya adalah kita continue, kita teruskan garisnya. Tapi nanti pada kenyataannya si 4 ini tetap berada di level yang sama dengan 1. Berada di level yang sama dengan 10, 15. Jadi naik gitu levelnya. Paham ya? Jadi dia letaknya nggak di sini. Ini hanya menggambarkan ilustrasinya seperti itu. Kalau kita gambarkan dalam BSD yang baru ya berarti 7, sini 3, sini 11, sini 10, sini 15, sini 1, di sini 4. Kayak gini. Ini berada di satu level yang sama. Terima kasih, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk menghapus node dengan 2 anak. Oke, kita akan menghapus satu node dengan 2 anak. Katakanlah node itu adalah node D dengan 2 anak. Maka kita akan langkah-langkahnya yang pertama adalah temukan dulu angka yang paling besar, ya, greatest value dari
delete subtree-nya. Delete node dengan 2 anak. Yang mau di delete ini, node-nya ini, dia punya 2 anak. 1 anak 2. Nah, kita harus menemukan greatest value-nya, nilai yang paling besar dari subtree bagian left, dari anak kirinya, gitu ya. Kemudian kita juga atau kita dapat menemukan nilai yang paling kecil dari anak sebelah kanannya. Kalau sudah, di replace, diganti value di dalam D itu ke value greatest atau smallest-nya yang ditemukan, gitu ya. Kita akan menemukan greatest atau smallest-nya. Kalau sudah, maka kita akan bisa menghapus node tersebut yang memiliki atau yang berisi greatest value di sebelah kiri, greatest value dari anak sebelah kirinya node D, atau smallest value dari anak sebelah kanannya node D, tergantung dari value yang dipilih di first step-nya. Ini ya, kita memilihnya greatest value atau smallest value. Oke, kita akan coba lihat. Di sini kita anggapannya adalah ingin menghapus node ini. Kita akan menghapus 7. Ya, kita tahu 7 di situ adalah root. Kita lihat apakah root ini tidak punya anak, ternyata bukan. Nah, kita bisa lihat, ini kan kita nggak bisa jalankan dengan ini, no child, karena rootnya punya anak. One child tidak bisa juga, karena si 7 ini punya anak lebih dari 1, yaitu anak 2. Nah, kita akan menghapus 7 ini. Oke. Kemudian kita akan mencari greatest value dari angka 7, gitu ya, greatest value dari anak sebelah kirinya. Yang paling besar yang mana? Kita lihat di sini 3, kita lihat di sini 1, kita lihat di sini 5, dan di sini 4. Nah, berarti nilai paling besarnya adalah 5. Oke, nilai paling besarnya 5. Kita tandai dulu nih, nilai paling besarnya sih 5. Kemudian langkah berikutnya adalah replace 7 dengan 5. Oke, berarti yang di sini awalnya 7, kita ganti jadi 5. Oke ya, set root-nya sama dengan 5. Set root sama dengan greatest, berarti kan kayak gitu ya. Kemudian langkah 3, kita akan menghapus node yang berisi 5 di sebelah kiri subtree. Ingat, hati-hati, node yang berisi angka 7 di sini sudah berganti dengan angka 5. Oke, saya sudah berganti dengan angka 5. Nah, maka yang dihapus di sini itu adalah node subtree dari root-nya. Oke, hati-hati. Yang dihapus adalah node subtree dari root. Ya, 5 tadi, si greatest-nya ini tadi. Oke, ketika ini dihapus, nah, maka si 4 ini naik kan? Dia jadi anaknya si 3. Kayak gini. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau misalkan nih yang mau dihapus itu adalah saya ingin menghapus node mana ya? Inilah 15. Bukan ding. Saya ingin menghapus node tetap 7, tapi yang saya ingin cari di sini bukan greatest value tapi smallest value. Jadi saya harus melihat apa? Smallest value yang dari sebelah kanan. Smallest value-nya yang mana? 10. Nah, berarti caranya 10 pindah ke 7. Oke, jadi di sini jadi 10 gitu ya. Ini jadi 10. Oke.
Ya. Kemudian ini akan Ya. hilang. Jadi nanti 10, 3, 11, 15, 1, 5, 4 gitu ya. Nah, seperti itu caranya. Oke, ini exercise 3, teman-teman diminta untuk melakukan atau menuliskan ilustrasi untuk data division, penghapusan data. Ya, nah ini ada yang 17, use smallest value, ini use greatest value. Oke, kemudian ada pertanyaan? Bu, bisa diulang sedikit nggak yang penghapusan yang nggak ada anak? Penghapusan yang tidak ada anak, tanpa anak. Iya, Bu. Ini ya. Oke. Penghapusan tanpa anak. Jadi untuk menghapus node yang dia tidak punya anak itu caranya gampang. Kenapa? Karena kita langsung saja potong dari parentnya. Caranya motong berarti apa? Berarti kita set. Kan kalau node 3 ini dia punya pointer left dan punya pointer right kan. Nah, kita tinggal tentukan node yang mau dihapus itu yang mana. Kalau node yang mau dihapus ini node 1. Ya udah, berarti kita set aja left sama dengan 0 di node 3. Dengan demikian, ini nanti udah akan terhapus. Jadinya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kalau yang ini nih mau menghapus node 15, berarti caranya gimana? Ya berarti yang di ketika 11 ini kita set right-nya sama dengan 0. Potong. Nah, dengan demikian dia nggak punya pointer right ini tidak menunjuk ke siapapun, dan dia kalau nggak ditunjuk oleh siapapun ya berarti kan akan hilang. Gitu ya. Oke, Bu. Berarti langsung diganti dengan 0 aja ya. Terima kasih, Bu. Iya. Misi Bu, mau tanya. Oke. Ini pointernya apakah saling tunjuk Bu, kayak double? Mana pointernya apa? Saling tunjuk kayak 5 ke 3, 3 ke 5. 5 ke 3 ke 5. Enggak. Kita kayak yang mana ya tadi saya gambarkan. Kayak ini. Oke. Mana ya kode program. Nah, ini ya. Jadi di sini kan kita punya left, punya right, punya value. Udah kayak gitu aja. Nah, binary search tree, root. Nah, berarti ini ibaratnya tuh dia punya pointer left, punya pointer right. Ini adalah value-nya. Kalau dia punya anak di sebelah kiri, berarti ini akan menunjuk ke node berikutnya. Left, right lagi. Kalau dia nggak punya anak, berarti ini node sebelah kirinya. Kalau dia masih punya anak kanan, ini masih menunjuk lagi ke node yang lain lagi. Ini udah nggak punya anak, misalkan seperti itu. Seperti ini sih. Jadi nggak yang bolak-balik gitu. Oke, karena dia ini menunjuknya kan ke yang lain. Tunjukkan node ya. Tunjukkan node. Oke. Permisi Bu. Saya Satu lagi? Tanya. Oke, the last question. Yang itu, yang apa nggak punya anak itu, yang tadi. Yang not with not deleting. With no child. Ya with itu. No child. Nah, ya. Ini kan di sebelah kak. Ini kita ngelihatnya hapusnya itu kalau misalnya left ya tetap semuanya left gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, gimana? kan ini yang dihapus 1, sedangkan 4 juga kan juga nggak punya child gitu loh. Ya tergantung mau dihapus. Ya oke. Ini karena contoh kasusnya ada yang mau dihapus itu 1 atau 15, 1 dan 15. Sekarang tinggal kamu mau menghapus yang mana? Pengennya mau hapus mana? 4.
Oh, berarti tergantung diminta dari soal ya? Iya. Oh, aku kirain. Ini lift bukan left. Oke, ini lift. Lift note itu tidak sama dengan left. Oke ya. Lift itu berarti yang tidak punya child. Ini adalah lift. Left itu adalah sebelah kiri. Berarti kalau misalnya dia mintanya lift aja, berarti semua yang nggak punya semua lift dihapus gitu ya? Kalau misalnya soalnya mintanya Semua lift dihapus. semua lift dihapus, berarti semuanya dihapus gitu ya? Iya. Oh ya udah. Ya, oke. Masih Bu. Oke, ini ada satu di chat. Delete itu children bisa secara default kalau mengambil angka terbesar atau kecil. Iya. Jadi menghapus data dengan node yang memiliki 2 anak, itu caranya itu seperti ini. Kita bisa temukan angka terbesar di sebelah kiri, gitu ya, di node di subtree-nya, ya, di anak sebelah kirinya, atau kita bisa menemukan smallest value dari sebelah kanannya, kayak gini. Ya, yang mau dilihat mau yang sebelah kiri, pas sebelah kanan. Kayak gitu. Jadi kalau yang di kanan sebelah kiri berarti kita harus cari greatest value, kayak sebelah kanan kita harus cari smallest value. Permisi Bu, mau tanya. Kalau menentukan yang greatest sama apa itu, yang smallest itu dari soal atau gimana? Nih, Yang ya itu. dependent to the value you choose in the first step. Monggo. Kalau di soal tidak ditentukan, berarti silakan mau menggunakan apa. Ini nih, mau menggunakan yang mana? Mau smallest, mau greatest, silakan. Kalau yang di sini, Gitu ya, baik. harus gunakan. Kalau yang di sini baru digunakan smallest. Di sini baru gunakan yang greatest. Kalau nggak ada ketentuannya, ya karena ini latihan ya. Berarti ini nanti dijawabnya adalah keduanya. Kalau smallest gimana, kalau greatest gimana. Tapi kalau ujian, kalau pas pilihan ganda, ya dicoba jawabannya yang ada yang mana, yang greatest apa yang smallest. Ya, oke, ya sampai di sini dulu perkuliahan kita. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait materi ini, materi binary search tree, kita bisa diskusikan melalui grup. Kemudian untuk exercise-nya, exercise 1, 2, dan 3 seperti biasa dikumpulkan hari Selasa ya, pukul 23.59. Terus tangan Bu. Permisi Bu, itu tugasnya saya lihat di WLS kok ya Bu ya. Tulisannya Jumat hari ini ya, jam berapa? Jam 12 malam. Iya, karena kan belum saya update. Ini kan kita baru kuliah kan. Oke, nanti tugasnya saya update hari Selasa ya, 23.59. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Tangan ya Bu tugasnya. Gimana? Ditulis tangan ya. Iya, seperti biasa ya, ditulis tangan, kemudian nanti difoto, biar lebih mudah. Nanti kalau misalkan lebih dari 1 foto ya di zip atau di rak, sama seperti yang sebelumnya. Oh ya, jangan lupa minggu depan teman-teman udah mulai kuis lagi. Nah, kuisnya itu dilakukan secara serempak hari Jumat tanggal 5 November. Nanti minggu depan teman-teman persiapkan untuk kuis. Oke ya. Materinya apa? Materinya berarti materi week 8, 9, 10. Itu. Yang sebelum UTS udah nggak kita bahas lagi di kuis. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Iya, apa? Ini Bu, mau tanya untuk tugasnya nanti tinggal digambar tree-nya terus dikasih panah-panah gitu kayak di PPT ya Bu ya? Ya kayak PPT ya, jangan buat format sendiri ya. Oke Bu. Oke, kalau di tree ini biasanya nggak ada panahnya, jadi langsung aja. Nggak ada tanda panahnya. Maksudnya kayak yang di deleting note with no child itu ya Bu ya? Ya. Di sini ya Bu? Ya. Oke. Terima kasih Bu. Oke, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang teman-teman.